PPN 12% di Januari ini ya Pak ya. Ada banyak polemik ya. Di satu sisi tentunya kita tahu Pak ini adalah inisiatif untuk meningkatkan penerimaan negara dengan ada begitu banyak pengeluaran yang harus dikerahkan di pemerintahan Prabowo dan Pak Gibran. Tapi di satu sisi daya beli masyarakat juga yang memang sedang fragile berdasarkan data. Apa urgensi dari kenaikan PPN 12% di Januari Pak? Oke, saya rasa ini kita harus agak klarifikasi dikit. Jadi yang mengamanatkan kita harus menaikkan PPN menjadi 12% itu adalah undang-undang. Jadi memang kita ini kan juga banyak dengar keluhan dari pengusaha, dari masyarakat bahwa ini akan memberatkan. Tapi yang saya ingin luruskan di sini adalah bahwa ini adalah pesan daripada undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun dihormati oleh DPR. Karena ini hasil kesepakatan yang dibuat undang-undang HPP itu pada tahun 2021 pembahasannya. Dan pemberlakuan PPN bertingkat itu kan awalnya dari 10% menjadi 12% itu memang sudah dibikin berjenjang. Jadi mulai dari tahun 2022 naik 1% dulu, 1% berikutnya di 1 Januari yang akan datang ini. Nah itu supaya nggak shock to the systemnya terlalu berat. Kan kita udah lihat negara yang melakukan ini sebelumnya itu Filipina gitu. Dan pada saat itu karena dilakukan sekaligus itu langsung inflasi dan seterusnya gitu. Kalau kita ingat waktu diberlakukan pada 2011 itu kan malah yang berlaku setelahnya ada peningkatan pertumbuhan perekonomian, tapi mungkin situasi ekonominya berbeda. Hari ini kan lesu baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah itu kan akhirnya buah si malakama buat siapapun yang menjadi presiden. Pak Prabowo baru dilantik di bulan Oktober. Belum genap 2 bulan, isu ini akan berlaku pada siapapun yang jadi presiden kemarin. Nah kalau kita tahu Pak Prabowo, coba dilihat apa yang beliau ingin lakukan. Menjadi presiden yang di gaspol ini urusan makan bergizi gratis. Betul. Kemarin menaikkan gaji guru, menaikkan UMP. Jadi Pak Prabowo ini yang kita harapkan masyarakat pahami adalah orang yang cinta rakyatnya, yang ingin masyarakatnya maju dan sejahtera. Nah, bahwa ini muncul dan ada isu polemik bahwa ini bisa memberatkan masyarakat, tentu kita dengar. Tapi kan gini, saya mau klarifikasi bahwa ada omongan di luar pada kira-kira DPR dengan pemerintah bisa menyetujui untuk menurunkan PPN ini kapan saja. Nah itu tidak akurat karena kalau kita baca di dalam Undang-Undang HPP itu pasal 7 ada ayat 3 yang menyebutkan bahwa ini ada range bisa dari 5% sampai 15%. Nah tapi itu kan nggak bisa dibaca tanpa membaca pasal berikutnya. Artinya harus pada saat siklus pembahasan RAPBN. Nggak bisa serta-merta hari ini kita ketemu, Bu Safrina ini kayaknya lagi susah nih, kita turunin yuk. Gitu kan. Jadi ini baru bisa kita bahas lagi nanti pada saat siklus APBN. Saya luruskan dulu bahwa itu nggak bisa dirubah kapan saja. Gitu kan. Malah yang jelas di state adalah bahwa ini tanggal 1 Januari jelas harus naik. Gitu kan. Yang kedua, ada juga sempat narasi beredar bahwa APBN 2025 itu masih menggunakan asumsi 11%. Itu juga tidak benar, karena di dalam APBN 2025 sudah memperhitungkan 12%. 12% itu kira-kira nilainya 75 triliun di dalam APBN kita. Jadi ini sesuatu yang sekarang harus dilakukan, like it or not. Makanya kan kalau ada argumentasi bahwa ini memberatkan dan lain, enggak juga, ini kan masih bicara pro forma ataupun asumsi lah. Nggak bisa dilawan dengan yang udah kepastian hukum. Gitu kan. Nah sekarang karena kita juga sayang dan cinta kepada rakyat kita, apa yang harus kita lakukan? Nah kalau kita lihat, kan ini sebetulnya pembebasan terhadap PPN ini daftarnya panjang sekali nih. Tapi kira-kira sembako dan jasa-jasa kesehatan, pendidikan, yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, terutama kalangan bawah, sebetulnya sudah banyak sekali yang ditiadakan. Nah ini malah daftarnya kalau dibacain ini sampai 37, malah yang zero PPN ada sampai 15. Tapi kira-kira nggak akan, kalau kita baca aja total, penerimaan PPN terhadap penerimaan negara itu kira-kira 40 sekian persen. Gitu kan. Selebihnya itu banyak kan PPH dan pajak-pajak lainnya. Artinya dari
kehidupan kita ini adalah 43% aja yang kena PPN. Oke, well understood. Tapi bagaimana Anda mengkomunikasikan ini kepada masyarakat banyak yang sudah memiliki opini tersendiri mengenai hal ini? Begitu, Nah, Pak? makanya kan itu salah satu tadi ini sebenarnya sebagian dari, gitu, Betul. kan? Bagian dari Betul. kita menjelaskan ke masyarakat bahwa insya Allah untuk masyarakat bawah mudah-mudahan tidak seberat yang dibayangkan, Oke. gitu kan. Nah, yang kita khawatir juga sekarang untuk kalangan menengah. Ya, Kita the sama-sama middle dengar kan income. bahwa ini middle income ini udah turun hampir 10 juta orang. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita turun kelas dalam income class, gitu kan. Kita sekarang udah naik lagi Ya. ke higher middle. Nah, harapan kita kan kalau mau keluar dari middle income trap bisa masuk ke high income class country, gitu kan. Perjalanannya masih jauh. Nah, jangan yang ada malah makin turun, gitu kan. Jadi sekarang yang kita pesankan, dan sekarang walaupun kita berunding, kan masa sidang DPR ini sebentar lagi selesai. Jadi kita harus komunikasi di jalur-jalur informal. Tapi komunikasi ini cukup intens kita dengan bawah arahan Pak Dasko juga dengan Kementerian Keuangan meminta disiapkan bantalan-bantalan. Bantalan-bantalan. Nah, itu nanti biar diumumkan oleh pemerintah sendiri. Oke, Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, malah saya dengar kemungkinan minggu depan udah siap. Oh, begitu, Pak. Kita sedang pantau terus kira-kira programnya. Saya nggak mau mendahului. Oke, silakan. Tidak apa-apa, Pak. Saya nggak Tidak mau mendahului, apa-apa. tapi kira-kira Tapi intinya safety pesannya cushion ya, adalah Pak, ya, untuk safety cushion untuk kira-kira orang-orang yang akan berdampak negatif terkait ini sedang disiapkan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu shock absorber lah terhadap yang kena blow yang cukup keras ini. Berarti ini untuk the middle income, Pak, untuk the low income, atau seperti apa safety cushion ya? Siapa yang akan dituju untuk bantalan-bantalan ini? Kalau Penerima manfaat, bantalannya ya? pasti dua. Kalau yang kalangan low income pasti kita kasih bantalan, walaupun mereka pun insya Allah juga nggak sebesar itu yang akan dikenakan. Dan memang sudah banyak sekali ini kayak sembako kan tidak dikenakan PPN, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa kesehatan itu tidak kena PPN. Lalu middle income, karena middle income ini juga porsinya besar di dalam consumer spending kita. Kita Dan juga mereka kepengen vulnerable juga, Pak. vulnerable dan kita kepengen mereka bisa shopping lagi, gitu kan. Makanya kan paket ekonominya harus both sides. Satu, kita perkuat mereka punya daya beli. Kedua, we have to be more expansionist juga. Karena dalam kondisi sekarang di luar negeri lagi kurang baik, di dalam negerinya juga kurang Ini baik. memang keadaannya ceteris paribus gimana pun memang lagi kurang baik, Pak, dibanding beberapa tahun Nah, terakhir. artinya Global kan juga kan, harus Pak. kita andalkan diri kita sendiri, Betul. gitu kan. Sektor-sektor mana yang kita mau dorong. Kemarin ada acara dengan BI juga, mereka Pak Gubernur bicara the power of we. The power of we ini kan harus kerjasama baik untuk kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal yang pro ekspansionis ini kalau nggak dibarengin sama kebijakan moneter yang pas juga nggak akan berhasil apa-apa. Jadi ini harus mudah-mudahan komprehensif. Yang di ranahnya Presiden kan tentunya adalah kebijakan fiskal di bawah Kementerian Keuangan, lalu kebijakan moneter di bawah BI, ya penghubungnya kita-kita di DPR.